saya mau minta, kalau misal saya bilang selamat sore, kalian sore. Oke? Selamat sore. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dan krusial bagi pembangunan, yaitu land acquisition yang adil dan mensejahterakan masyarakat. Proses pengadaan lahan seringkali menjadi dilema antara kebutuhan pembangunan dan hak-hak masyarakat. Kita seringkali menjadi dilema antara kita akan mendengarkan perspektif dari 3 mahasiswa yang akan meninjau isu ini dari sudut pandang teori sosial yang berbeda-beda. Sebelum kita mulai, saya persilakan masing-masing mahasiswa untuk memberikan pertanyaan pembuka. Kita mulai dari mahasiswa satu. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk memberikan pendapat saya. Di sini saya akan menyampaikan pendapat menurut teori perilaku sosial. Masyarakat belajar melalui sebuah observasi dan interaksi dengan lingkungan mereka. Dalam konteks pengadaan, pelajaran itu bukan tentang soal ganti rugi atau soal pengadaan tanah atau pergantian tanah. Tetapi juga bagaimana masyarakat itu melihat dan memodelkan suatu prosesnya. Jika mereka melihat tetangga atau komunitas yang diperlakukan secara tidak adil, maka masyarakat itu akan menimbulkan suatu rasa curiga atau rasa tidak puas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya sebaiknya melibatkan individu atau melalui proses yang transparan sehingga masyarakat dapat menerima dan dapat mendapatkan aksi atau suatu hasil yang positif sehingga nanti masyarakat itu dapat menerimanya dengan baik. Baik, untuk mahasiswa 2, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini berbeda dengan mahasiswa satu, saya akan menggunakan teori pertukaran sosial sebagai landasan argumen. Teori ini menyatakan bahwa setiap interaksi sosial adalah bentuk pertukaran yang melibatkan untung rugi. Jadi masyarakat akan menerima pengadaan lahan jika manfaat yang mereka dapatkan lebih besar daripada kerugian yang mereka alami. Keadilan ini di sini adalah tentang keseimbangan kekuasaan dan sumber daya. Proses yang adil adalah proses yang memastikan masyarakat tidak berada dalam tawar yang lebih lemah dari pemerintahan atau pihak swasta. Keadilan harus diukur dari hasil pertukaran yang saling menguntungkan. Terima kasih. Baik, kemudian kita akan mendengarkan mahasiswa 3 memberikan. Baik, kali ini saya akan melihat ini dari perspektif teori pilihan rasional. Teori ini mengasumsikan bahwa individu adalah aktor rasional yang selalu berusaha memaksimalkan kepentingan mereka. Dalam pengadaan lahan, setiap individu akan membuat keputusan berdasarkan kalkulasi biaya dan manfaat pribadi. Mereka akan menerima ganti rugi jika jumlahnya dianggap lebih tinggi dari nilai subjektif, profesi, dan kenyamanan mereka. Oleh karena itu, skema ganti rugi yang jelas, terstandar, dan kompetitif adalah inti dari proses yang adil. Negosiasi yang terbuka dan informasi yang lengkap memungkinkan individu membuat pilihan terbaik bagi diri mereka sendiri. Keadilan adalah tentang memastikan tidak ada paksaan dan dari setiap individu memiliki informasi yang cukup untuk mengambil keputusan yang paling menguntungkan secara pribadi.
Baik, kita telah melihat tiga perspektif yang berbeda. Dari mahasiswa satu menekankan pembelajaran sosial, yang kedua mahasiswa dua menyoroti teknologi, dan mahasiswa tiga fokus pada pilihan rasional individu. Sekarang saya akan memberikan waktu untuk saling menanggapi. Kita pertama silakan mahasiswa satu. Baik, menurut saya itu penting. Menurut saya itu di sini penting untuk melibatkan atau membuat model yang fleksibel dalam pelaksananya itu seperti melibatkan suatu atau seorang tokoh masyarakat yang kredibel sehingga bisa meyakinkan masyarakat tentang suatu programnya atau prosesnya. Baik, untuk mahasiswa dua, teori Anda berfokus pada untung dan rugi. Bagaimana kita bisa memperoleh? Baik, saya ulang ya. Untuk mahasiswa dua, teori Anda kan berfokus pada untung rugi. Bagaimana kita bisa mengukur nilai mereka atau nilai sosial yang sulit diukur dengan uang? Apakah nilai-nilai non materi ini bisa diakomodasi? Baik, kerugian non materi harus dikuantifikasi dalam bentuk lain. Misalnya bahwa kompensasi harus mencakup biaya psikologi dan sosial. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian untuk mahasiswa tiga, asumsi bahwa semua individu rasional bisa jadi tidak selalu benar, terutama di tengah tekanan emosional dan ketidakpastian. Bagaimana teori Anda bisa menjamin keadilan jika individu tidak selalu mampu membuat pilihan yang optimal? Baik, di sini peran pemerintah adalah menyediakan informasi yang transparan dan lengkap serta mengusahakan agar ada mekanisme negosiasi yang adil, sehingga individu meski di bawah tekanan memiliki alat yang memadai untuk membuat keputusan yang rasional. Untuk mahasiswa tiga, mengasumsikan semua orang rasional berarti mengabaikan ketidaksetaraan kekuasaan. Nah, seseorang yang miskin ini tidak punya posisi tawar yang sama dengan pemerintah, sehingga pilihan rasional mereka seringkali terpaksa. Justru karena itu mekanisme ganti rugi harus dibuat standar dan tidak bisa ditawar secara individu untuk menghindari manipulasi. Ini justru melindungi mereka yang lemah. Silakan mahasiswa. Untuk mahasiswa tiga, fokus pada hasil rugi itu mengabaikan dampak kolektif. Sebuah proses itu bukan hanya kumpulan individu. Sebagai sebagian besar itu mereka merasa tidak adil dan ini akan mempengaruhi suatu keputusan yang akan dibuat. Baik, kita telah melihat dari berbagai sudut pandang. Sekarang mari kita dengarkan pandangan akhir dari masing-masing peserta mengenai bagaimana mencapai pengadaan lahan yang adil dan sejahtera. Silakan untuk mahasiswa satu. Menurut saya itu solusi yang bisa diambil yaitu yang pertama melakukan proses dengan transparan serta melibatkan tokoh atau masyarakat yang kredibel sehingga masyarakat bisa menerima dan bisa memberikan dampak yang positif atau dampak yang bisa mensejahterakan masyarakat yang akan menerima suatu prosesnya sehingga seluruh pihak masyarakat itu merasa adil dan tidak berpikir yaitu persertifikat atau merasa tidak adil sehingga dalam konteks pengadaan itu bisa berjalan dengan baik dan benar. Baik, terima kasih. Silakan untuk mahasiswa dua. Baik, mengenai bagaimana mencapai pengadaan lahan yang adil dan mensejahterakan,
Solusinya adalah dengan membangun mekanisme pertukaran isi bank. Pemerintah atau pengembang harus menawarkan paket pertukaran yang lebih dari sekadar ganti rugi moneter. Misalnya dengan menyetarakan fasilitas publik, sekolah dan ruang kerja baru. Selain itu harus ada badan mediasi independen yang bisa menengahi perselisihan sehingga masyarakat tidak merasa berada di bawah sana. Baik, untuk mencapai pengadaan lahan yang adil dan mensejahterakan, saya percaya bahwa keadilan bisa dicapai melalui mekanisme pasar yang efisien dan transparan. Pemerintah harus menetapkan nilai ganti rugi yang objektif dan kompetitif, bahkan bisa melebihi harga pasar sebagai insentif. Informasi mengenai hak dan ganti rugi harus disebarkan secara luas. Biarkan individu membuat pilihan mereka sendiri tanpa tekanan, karena pada akhirnya setiap orang tahu apa yang terbaik untuk dirinya sendiri. Baik, kita sudah mencapai penghujung acara. Terima kasih kepada ketiga mahasiswa atas argumen yang luar biasa. Kita telah melihat bahwa keadilan dalam pengadaan tanah bisa dimaknai dari berbagai sudut pandang. Sebagai proses pembelajaran, sebagai pertukaran yang seimbang, dan sebagai pilihan rasional yang hidup. Meskipun berbeda, justru bisa saling